ibu adalah madrasatul ula. Guru pertama buat anak kita. Makanya jadi ibu harus hati-hati. Kita orang tua tanggung jawab karena orang tua ibu adalah madrasatul ula. Guru pertama buat anak kita. Makanya jadi ibu harus hati-hati. Itulah kenapa Islam kalau cari calon ibu buat calon anak-anak yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Makanya kita banyak belajar di majlis taklim, banyak ikut kursus, banyak baca buku-buku yang mendidik kita harus bagaimana jadi ibu yang baik, jadi orang tua yang bisa mengarahkan anak-anak ke arah yang baik sesuai aturan agama. Punten kita lah cikal bakal baik buruknya anak-anak kita. Betapa hebatnya seorang ibu. Karena kita akan mengarahkan anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Hati-hati, jangan menyalahkan orang lain kayak meja tadi. Salah. Bukan meja yang salah. Dari tadi di situ kok. Anak yang salah. Jelas maksud saya, Bu? Jadi karakter manusia tuh dididik dari sejak dini. Dari semua. Nih Pan. Misalnya budak dari mulai umur 3 tahun. Bapaknya galak sama bininya. Tuh anak ngeliatin. Oh, ayah begitu ya. Saya juga begitu. Misalnya emaknya karena emaknya nggak bisa ngelawan sama bapaknya, emaknya sama anaknya. Jadi dia mencontoh rumah tangga akan turun-menurun seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebetulnya ketika ada kekerasan kepada diri kita, misal suami pada istri, yang dilakukan istri itu harus apa? Lawan atau gimana, Mah? Kalau seandainya istri tidak salah, katakan di mana kesalahan saya. Ngomong saat itu. Kenapa? Kalau tidak saat itu ngomongnya nanti. Mengelah kapan, waktu apa tuh. Kecuali kalau kita rekam. Karena kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, jangan tinggal diam, salah. Kalau kita tidak menegur yang salah, mereka yang berbuat salah merasa oh dia juga tidak masalah. Jadi kebiasaan, hati-hati. Boleh kita melawan kalau kita benar, kenapa tidak? Apalagi sekarang sudah dilindungi hukum ya, Maya. Betul. Bisa ada jadikan hukum. bukti ya. Apalagi kalau Anda pasang CCTV. Kayak kita tonton kemarin. Harus ibu atau ibu bisa ngerekam dimanapun. Mudah saat ini. Tapi kita harus memperlakukan diri kita. Anak kita, keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Jangan menyakiti dengan fisik, dengan mulut kita. Jaga. Kalau kita bertahan untuk anak, terus suaminya masih terus menyiksa, terus berlanjut, terus ada dalam dosa. Islam, tidak ada mempertahankan rumah tangga buat anak. Kalau Anda ngebelain, saya mah demi anak. Biarin rela, saya mah digebugin. Itu kebodohan. Otak yang gak jalan. Kalau kita digebugin, apalagi kalau digebugin pala, dijerotin, kemudian geger otak, bagaimana ngedidik anak? Ya. Saya sarankan, kita perempuan punya hak untuk bahagia. Punya hak untuk tenang, menikmati hidup. Kalau Anda punya suami, punya keluarga, menyakiti Anda, lebih baik gugat cerai. Mendingan nggak punya laki daripada punya laki nyakitin. Biarkan anak kita didik dengan tubuh kita yang sehat. Yeah. Bayangkan kalau digebukin tiap hari, bonyok lalu gimana ngurusin anak? Iya betul. Anak pun diberikan pemandangan seperti itu juga jelek ke anaknya. Jelek, direkam sama dia. Yang namanya anak, Pan. Itu anak-anak itu fotokopi yang paling canggih. Seumur hidup tidak akan hilang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Hati-hati. Oke. Sip, kalau gitu. Kita buka pertanyaan lagi. Siapa yang mau nanya? Dan Tegal, monggo kali ini. Ipan sikan udah lulutan jelema teh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Waryuni dari Majelis Taklim Fatayat NU Ranting Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia Raya. Bu Waryuni, monggo. Nggih. Mohon izin bertanya, Mah. Ku izinkan. Akhir-akhir ini banyak sekali tuh orang yang memaksakan niat untuk pernikahan tidak hanya untuk beribadah, namun ingin kepentingan duniawi saja. Nah, ini ada kasus sehingga muncul perceraian. Ada kasus di lingkungan kami, rumah tangga sedang hamil,
hamil muda, tapi sudah punya anak mah. Namun sepertinya suami ini memiliki semacam penyakit kayak psikopat gitu. Dia kalau tidak mengantam, tidak menghajar istrinya, tidak kurang puas gitu. Pengen kayak gitu terus. Nah ini apakah istri boleh menuntut cerai, tapi suaminya tidak mau. Setiap hari rumah tangganya diwarnai dengan lempar terbang piring. Ini wajib dibawa ke psikolog. Dibawa ke psikiater. Mereka adalah ahlinya. Cuman per jam hitungannya lebih mahal. Seandainya dibawa ke psikolog, dibawa ke psikiater, tidak juga sembuh, silahkan istri harus minta cerai. Karena siapapun kalau punya suami psikopat, Bu, pasti saya bilang jam berapa gue digebuk, jam berapa gue ditendang. Kalau suami psikopat, maaf dalam tanda kutip, ketika akan berhubungan badan pun isinya ditendang, dipecut, diikat di ranjang. Ya Allah, ini nyata. Makanya saran saya, obatin dulu. Kalau nggak mempan, mundur. Tidak berdosa. Karena tujuan pernikahan, sakinah, mawaddah warahmah, tidak ada dalam pernikahan orang yang psikopat. Berulang-ulang kali ke pengadilan negeri. Mundur, ngapain? Pengadilan agama minta cerai, mesti gagal. Walaupun suaminya tidak mau menceraikan. Kalau kesalahan suami jelas, saya yakin hakim mengetok palu, tak cerai. Asal dia mengadukan masalahnya, bahwa dua orang laki-laki balik berakal sebagai saksi. Sedang hamil mah. Mau hamil kagak hamil. Apalagi ntar bonyok dua-duanya. Iya. Makanya disarankan dikumpulkan bukti-bukti, Maya. Iya. Misal bekas luka dipotoin aja atau ada rekamannya suara atau Iya, kayak video. yang perempuan mengadukan permasalahan. Ini buktinya bahwa dua orang laki-laki balik berakal sebagai saksi. Walaupun suami tidak akan menceraikannya, tapi hakim ketok palu selesai. Jadi hakimnya kurang tegas. walaupun suaminya menolak, nggak mau. Walaupun nggak mau. menolak, kecuali kalau suaminya nyogok hakim yang mau disogok, itu yang salah. Gitu. Oke. Perceraian itu bisa sah walaupun suaminya nggak mau, tapi ketika pengadilan Betul. memutuskan boleh. Ada perceraian hukumnya wajib. Kalau dipersatukan, saling menyakiti. Perceraian wajib. Karena pernikahan buat kebahagiaan, bukan buat menyakiti kita. Wajib. Iya. Matur nuwun, terima Je, kasih ngono. Mama. Kita atas taunya bahasa jawabannya. Jawa, ngono. Insya Allah. Nggih, Pak. Ngono. Pripun? Ngono. Ngono. Aku ngene mawon. Iya. Iya. Monggo, yes. Matur nuwun Mah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.